Jadi Allah itu Pak Rizal, seperti apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, kata beliau, man lam yuqbil ala Allahi bimulatafatil ihsan qida lahu bisalasilil imtihan. Siapa orang yang tidak mau dekat dengan Allah dengan begitu banyak kesantunan kasih sayang Allah yang dilimpahkan kepada dia, nanti Allah bakal ikat dan seret dia dengan rantai-rantai cobaan. Manusia diberikan fasilitas oleh Tuhan, fasilitas hidup, badan sehat, pekerjaan yang bagus, bisnis yang maju, atau hal lain yang mengenakan. Ini tentu ada maksudnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat seorang anak muda yang punya cewek, lama dia ngapel, maka si cewek kasih motor NMAX. Tentu si cewek ada maksud supaya sering dia ngapel, maka dikasihlah motor. Kemudian ketika dikasih motor malah dia enggak demen ngapel, tapi demennya dia ngetrek mulu di CNI begitu, maka ini namanya cowok matre. Begitu hamba dikasih fasilitas hidup oleh Allah, kasih sehat, mestinya ini biar dekat maksudnya sama Tuhan, biar dekat dengan Allah. Kasih usahanya maju biar dekat sama Allah, kasih pekerjaannya yang lumayan bagus, ini biar dekat sama Allah. Cuman dia ndak sadar, malah lebih asik sama pemberiannya, kurang asik dengan Allahnya. Ibarat anak muda tadi asik main motor, ceweknya kurang mau diapel. Asik dengan hadiah Allah, tapi pemberi hadiahnya kurang diopenin. Karena Allah maha sayang sama hambanya yang beriman. Rahman Rahim adalah asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah supaya dia dekat bakal diuji, dicabut itu kesehatannya menjadi sakit semacam kanker. Biar apa? Biar dia mau balik sama Allah, biar dia sadar dulu waktu sehat kurang mau untuk berzikir, kurang mau, mungkin berbagi dia mau, tapi menyebut alhamdulillah nggak mau berbagi. Emang gua mampu, lu gua bagi, bangkit-bangkit sama yang dibagi. Tapi dia kurang mau menyebut Allah. Ibaratnya kalau dia ngalamin kesusahan puyeng, yang dia sebut sambil tepok jidat, ya ampun, ya Allah, nggak bisa lidahnya, ya ampun. Kalaulah kemudian dia melihat sesuatu yang menakjubkan, dia bilang buset, buset. Nggak bisa ngomong subhanallah. Ketika mengalami sesuatu yang mengejutkan dia, astaga, astagfirullah, kagak bisa. Ampelah malaikat ngadepin orang ini, pegel. Tuhan, hamba yang kayak begini, kau masih beri hidup, bisanya ya ampun, buset, astaga, ya Allah nggak bisa, astagfirullah nggak bisa, subhanallah lidahnya nggak bisa ngucap, yang kayak begini mematiin aja ya Rob. Malaikat kata Allah, enggak, dia hambaku lagi tidur, nanti sore juga dia bangun, coba aja ntar juga ingat saya, kata Allah. Maka pas sore giginya sakit, nangis, ya Allah, kata Allah, tuh
dia ingat saya. Maka cobaan, mohon maaf, andai semacam kanker yang menimpa dia, kalau kemudian dia bisa berzikir kepada Allah dengan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ataukah dia menjadi baca sholawat tibbil qulub Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi, atau sholawat kanker Allahumma sholli ala Muhammad al-hadi la tariqil millah wa bijahihi isfini min kulli marad wa alam wa illah. Mulutnya mau berzikir sama Allah, maka sebetulnya bukan lagi dicoba sama Allah, dia lagi diberi nikmat. Bungkusnya sakit tapi isinya sehat. Dibanding dulu badannya sehat, tidak menyebut-nyebut Allah, sekarang nampak sakit, maru dia mau zikir sama Allah. Sebetulnya sekarang sehat tapi dengan casing sakit. Kalau dulu casingnya sehat tapi sebetulnya sakit, waktu dia bisa jalan, masjid lewat mulu, Puncak nyampe, Anyer nyampe, Tanjung Lesung yang di ujung kulon nyampe juga, begitu. Tapi masjid yang di samping rumahnya enggak nyampe-nyampe. Sekarang kakinya, uratnya udah asem, namanya asem urat. Main ke masjid, sebetulnya dia sehat dengan bungkus sakit. Kalau dulu sebetulnya sakit, bungkusnya doang yang sehat. Oleh karena itu, jangan kemudian kita bertanya, salah gua apa? Manusia itu tempat salah. Jangan dengan kita balik sekarang, baru main ke masjid setahun 2 tahun, kaki dijalanin ke masjid, lalu kemudian kita melupakan kaki kita yang maren-maren jalan di Bongkaran Tanah Abang, di Tegal Rotan, di Perumpung, Milenium, nyampe juga. Lalu kemudian kita, ini sisa-sisa kemarin. Haruslah kita mengukur diri. Jangankan kita, Nabi sakit parah. Nabi bahkan meninggal keluarganya tadi, padahal yang paling dekat sama Allah. Apatah lagi kita. Jangan mempersalahkan Tuhan. Bandingkan. Mungkin cara Allah untuk kita bisa dapetin surganya tidak bisa kecuali dengan ujian seperti ini, supaya kita surga itu layak buat menjadi tempat kita. Maka ujian itu adalah merupakan kebaikan Allah. Ketika sehat kita nggak mau dekat sama Allah, lalu kemudian dikasih sakit, baru kita dekat. Sebetulnya ada lutuf Allah kepada kita. Maka Ibnu Athaillah pada hikmah yang lain menyatakan, man dhanna infika ka lutfihi an qadari fadzalika liqusuri nadhari. Siapa beranggapan Allah kurang sayang pada takdir yang menimpa pada dirinya, itu karena kurang paham tentang Tuhan. Oleh karena itu, cobaan demi cobaan yang ada pada kita, semacam mohon maaf kanker, coba diingat-ingat. Adakah kesalahan kita seumpama mohon maaf minum-minumankah kita atau apa sajakah kita? Kita cek, pasti bakal ketemu. Kalau diri sendiri jauh lebih jujur pada dirinya, insya Allah bakal ketemu. Supaya kita pengobatannya pas. Kenapa? Jadi di dalam Islam tuh doa tuh ada runutannya. Kalaulah kemudian kita kakinya keseleo, enggak bisa dengan baca Yasin 40 kali sembuh, enggak. Kalau kakinya keseleo kudu dia apa? Urut. Begitu. Kalau kemudian kita punya penyakit, ada kesalahan enggak kita? Cek. Salah enggak kita? Begitu. Kepada Allah, cek. Jangan sekarang.
yang kemudian habis berbagi-bagi lalu kemudian jatuh sakit. Dulu cek, zaman SMA kah kita, zaman inilah kita dulu, sebelum mau kakinya injak masjid dicek, pasti bakal ketemu. Dan kita mengucapkan terima kasih ya Rabb, sebab Allah kalau membersihkan muslim enggak nunggu di akhirat, dikasih cobaan di dunia biar nanti surganya bisa pantas mendapatkan yang dia impikan. Enggak bisa tanpa itu. Asyaddukum balaan al-anbiya fal amsal. Orang yang paling berat cobaannya Nabi, lalu di bawahnya. Maka ketika kita mendapatkan cobaan, dibanding kita ngomel sembuh juga enggak, dibawalah kita zikir. Cobalah kita menghadap. Jangan-jangan kita kurang dekat dengan Nabi Muhammad. Bacalah kita sholawat. Minta kepada Allah lewat pintu Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad adalah kasyiful ghummah, orang yang bisa ngilangin kesusahan umatnya dengan syafaatnya. Minta ayah. Kalau sampai yang tadi didongengkan itu ada masih sakit sekarang, ada kanker, cobalah. Enggak bisa bahasa Arab, isfa'lana ya Rasulullah, pakai bahasa Indonesia. Ya Rasulullah, tolongin saya. Ya Rasulullah, tolongin saya. Bacalah dia sholawat yang dia bisa. Ngomonglah, ya Rasulullah, tolongin saya. Kalau bahasa Arab, isfa'lana ya Rasulullah. Insya Allah tidak mungkin ada gembok yang gak ada kuncinya. Enggak mungkin ada cobaan yang gak ada solusinya. Mesti ada. Adapun kemudian kita cobaan itu mengukur pada dosa, itulah cara yang paling tepat di dalam kita mengukur. Sehingga kita harus benar ketika kita mendapat yang gak enak, dua kemungkinan, cobaan atau hukuman. Cobaan atau hukuman, ini beda. Cobaan itu ujian atau hukuman. Ada orang habis nyolong lalu masuk penjara. Habis nyolong, jangan kita nengok dia lalu kita bilang, bang, sabar ya, sabar. Ini nggak bakalan tobat-tobat, karena salah ucapan kita. Karena orang habis nyolong masuk penjara bukan ujian, tapi hukuman. Bang, taubatlah. Mari kita beristighfar yang banyak. Begitulah cara pengobatannya. Kalau keseleo kudu diurut, bukan dengan yasin. Kalau orang benar timbang ngomong alhamdulillah saya sehat, masuk penjara umpamanya, namanya ujian. Maka yang kayak begini sabar, karena ujian itu tidak lama. Oleh karena itu, pertama kali kalau ngadepin yang gak enak dalam hidup kita adalah sebuah hukuman yang kayak tadi. Kalau kemudian anaknya mohon maaf kena narkoba, jangan-jangan duit nggak halal, bukan itu doang. Jangan-jangan salah bergaul anaknya, karena enggak ketemu dengan tahajud kita, dengan pergaulan anak. Kalau anak kita pergaulannya dikasih bebas sebebas-bebasnya, kita tahajud, namanya kita ku anfusakum wa ahlikum naro, kita lupakan ayat ini. Maka kalau kemudian anak kita semacam kena narkoba walayadu billah, maka jangan-jangan salah saya mengatur lingkungan buat anak. Padahal kebahagiaan yang sesungguhnya adalah anak, bukanlah harta apa, bukan, anak. Capeknya kita kalau lihat wajah anak bahagia. Sekarang udah punya cucu, hilang tuh lihat anak, lihatnya cucu, pengen ketemu cucu mulu. Itulah kebahagiaan. Maka oleh karena itu, bila kemudian kita ada orang muslim anak kena narkoba, cek pergaulannya. Kalau salah, memang yang membentuk karakter orang bukan orang tua. Lingkungan 70%, 20% orang tua, 10% akademisi atau lembaga pendidikan kecil. Anak
yang berada pada lingkungan sehat, pastikan bakal tumbuh menjadi akhlak yang baik dan dia mengerti tentang itu. Kalau kita sebagai orang tua semacam masa bodoh, maka tetap kita nggak bisa anak ini. Oleh karena itu, sikap yang baik kita harus mengukur diri. Biasa itu menormal. Saya aja kalau ditanya ada orang masalah pasti kita cek. Ada nggak salah sama orang tua, ada nggak salah ini, itu normal. Untuk mengecek ini hukuman apa ujian gitu. Kalau kemudian ini hukuman, zikirannya begini. Kalau ini ujian, zikirannya begini. Begitu, agar supaya dia bisa melewati hari-hari dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Pada akhirnya tidak separah Nabi Ayyub alaihi salam. Ibadahnya Masya Allah, puasa Masya Allah, sakit lebih dari 20 tahun. Itu Nabi. Kalau kita andai ada yang kena kanker, paling baru 2 tahun, 3 bulan, enggak nyampe 20 tahun kayak Nabi Ayyub. Kita bukan Nabi, biasalah. Maka bila kita mendapat musibah, bandingkan dengan para Nabi-Nabi Allah, maka insya Allah kita masih lebih enak dibanding yang lain. Yang sakit seperti stadium 4 tadi, sesekali mainlah ke rumah sakit, main di IGD, lihat ada yang jauh lebih parah dari kita, mereka sabar, mengapa kita nggak sabar? Sehingga muncul kita rasa syukur yang pada akhirnya masih mendingan gue dibanding dia, masih mendingan saya dibanding dia. Dan ini yang harus ada pada pribadi mukmin. Karena itu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah. Aku sangat kagum pada orang mukmin itu. Semua urusannya bagus, tidak ada kecuali hanya pada mukmin doang. Kalau diberikan yang enak-enak, dia bersyukur dan itu bagus buat dia. Kalau diberikan yang kagak enak, dia bersabar dan sabar itu adalah bagus buat dia. Syukur dan sabar adalah dua sayap bagi burung sehingga bisa terbang tinggi. Mukmin kalau terbangnya pengen tinggi derajatnya, maka hadapi cobaan dengan sabar dan hadapi nikmat dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, hakul yakin, sebentar ujian di dunia, tidak lama dibanding nanti di akhirat. Dibanding kita harus mengeluh, keluhan mungkin sedikit melegakan perasaan, tapi tidak akan merubah keadaan. Pandai-pandailah memandang kasih sayang Allah di dunia ini. Mungkin kita udah ngalamin seneng udah banyak. Kalau mau jujur, antara kita sakit sama sehat, lebih banyak sehat. Jangan yang sakit sedikit merusak susu seberangah. Jangan kita mempersalahkan Tuhan dengan ujian yang ada. Malah kita makin jauh dengan Allah. Pelan-pelan kita fahami ada rahasia apa ini sampai Allah ngasih ujian sama kita. Insya Allah kalau disampaikan kayak begitu, kehidupannya akan jauh lebih baik dan Allah beri kesembuhan yang luar biasa. Demikian yang dapat saya bisa jawab. Wallahu a'lam.